Cara ini didukung oleh tokoig.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali kita di Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa dalam sebuah semangat memuliakan desa-desa Indonesia. Pagi ini terinspirasi dari ada digitalisasi koperasi yang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Koperasi, kemudian terinspirasi juga bahwa program prioritas desa salah satunya adalah bagaimana internet desa, bagaimana tiap desa bisa berakses internet. Secara khusus saya mengundang kawan lama yang ternyata main-main juga dengan aplikasi atau satu sistem yang kemudian saya melihat ini akan sangat membantu ketika bicara koperasi simpan pinjam khususnya, kemudian Badan Keuangan Desa BKD atau lembaga keuangan mikro BMT dan seterusnya untuk bisa masuk ke wilayah digital dengan cara yang sederhana, dengan investasi yang tidak terlalu besar, tetapi kemudian banyak manfaat digital yang bisa didapatkan dari penggunaan aplikasi. Teman lama saya, Mas Arif, apa kabar? Rip, apa kabar, Rip? Alhamdulillah, sehat. Selamat pagi Pak Koco, selamat pagi pemirsa semua. Semoga kita tetap sehat. Ini, Rip, kamu kalau menyapa teman-teman yang menyaksikan TV Desa adalah kerabat desa, ini harus kerabat desa, ya. Iya, kerabat desa. Ini kalau pemirsa itu nanti punyanya TVRI gitu kan, ada yang lain. Oke, Rip, aku sempat surprise juga tuh ketika kemarin ketemu kamu ngobrol-ngobrol. Sekarang kamu ada sama teman-teman mengembangkan satu sistem, mungkin ya bahasanya ya, sistem atau aplikasi untuk keperluan aplikasi, untuk keperluan koperasi. Pas aku lihat lagi dan aku coba pelajari yang kamu punya, oh ini koperasi simpan pinjam mungkin akan lebih mendapatkan manfaat ketika kemudian menggunakan aplikasi yang kamu punya. Sebelum ngomong aplikasinya itu apa, aku pengen tanya, idenya dari mana kamu main-main ke situ? Perasaan dulu nggak paham koperasi juga kan? Ya, betul sekali Pak. Jadi beberapa tahun lalu ini perusahaan kita nih mengembangkan aplikasi khusus untuk LKM Pak, Lembaga Keuangan Mikro, terutama koperasi. Memang sebelumnya kita mengembangkan aplikasi ini, base core main bisnis perusahaan kami ini memang mainnya di aplikasi banking Pak, yang lebih besar lagi gitu. Nah, core banking, jadi hampir semua bank di Indonesia ini memang kita provide aplikasi dan solusi-solusi perbankannya. Nah, sekitar 2-3 tahun lalu kami juga akhirnya turun fokus ke untuk membantu lembaga-lembaga keuangan mikro khususnya koperasi Pak. Ya, ilmu koperasi kita dapat dari banyak teman-teman juga di OJK, BI, dan Kemenko Pak. Dalam pengembangan aplikasi ini kita banyak melibatkan ahli-ahli koperasi, terutama dari mereka yang mengerti bisnisnya koperasi gitu loh Pak. Koperasi lah gitu ya. Akhirnya jadilah koperasi ini dan sekarang memang sudah banyak juga yang pakai, yang gunakan gitu Pak. Kalau izin kita sudah ada dari Kemenkop, lalu Kominfo dan OJK Pak, karena sekarang ini kan memang selain pengguna banking, lembaganya lah istilahnya, itu selain mereka diaudit sama regulator, tetapi vendor si pembuat aplikasi pun sekarang juga harus diaudit Pak. Jadi layak apa enggak, boleh digunakan apa enggak. Apalagi aplikasi ini kita basisnya adalah SaaS Pak. SaaS artinya kita memberikan layanan servis aplikasi ini untuk digunakan berbayar sewa Pak. Gitu. Jadi harus benar-benar
Oke, karena kamu Iya, Pak. aplikasi ini kemudian menjadi sebuah layanan berbayar, maka ada standar-standar yang memang itu harus mendapatkan approve atau mendapatkan apa istilahnya apa, izin atau rekomendasi atau apa? Iya, selain izin dan rekomendasi itu sama Pak sebetulnya. Jadi kalau izin itu kan kita dapat license-nya, dapat nomornya gitulah. Nah, rekomendasi itu jadi kita juga sudah diberikan rekomendasi untuk bisa digunakan oleh lembaga keuangannya Pak. Gitu. Artinya secara sistem itu juga sudah dideteksi oleh mereka-mereka yang punya kompetensi bahwa oh ini sudah benar, alur-alurnya sudah benar, cara apa artinya flow-nya udah benar gitu ya Brita. Betul Pak. Jadi memang ini aplikasi sudah disesuaikan dengan flow bisnisnya yang di Indonesia, khusus di Indonesia. Dan ini adalah karya anak bangsa sendiri Pak, itu yang paling kita banggakan. Karya anak bangsa 100%. 100%, betul. Tapi tidak ada cita-cita untuk kemudian dijual ke bangsa lain. Bahaya kamu jangan ngomong kan ini bisa jadi janji kalau satu saat ternyata jadi gede kemudian apa saham mayoritasnya itu dari perusahaan teknologi asing kan malah kamu jadi kelihatan salah menyampaikan. Oke, balik ke yang tadi. Rip. Ya Pak. Bahwa kemudian ada satu yang menarik adalah ketika kemudian yang kamu bikin ini kemudian didedikasikan untuk lembaga keuangan mikro yang tadinya perusahaan kamu bermainnya di perbankan, core bankingnya, kemudian sekarang mungkin bahasanya kalau secara downgrade lah, kamu menurunkan, artinya turun di wilayah yang kemudian itu jadi sangat kecil-kecil. Itu sebenarnya keterpanggilan atau ketertarikan atau peluang bisnis sebenarnya? Gabung Pak. Jadi ada dua sisi memang. Jadi ada ketertarikan juga kita untuk membantu lembaga-lembaga keuangan mikro ini Pak. Karena kita melihat banyak lembaga keuangan mikro kita yang belum sistemais Pak, belum digital gitu. Akhirnya kita coba membuat satu solusi untuk salah satunya membantu mereka. Juga kalau dilihat dari sisi bisnis, potensinya juga kita lihat ini masih terbuka sangat besar Pak, karena jumlah koperasi lembaga keuangan mikro di Indonesia itu kan masih besar sekali gitu ya. Ada ribuan masih yang belum dan masih banyak yang belum tersentuh oleh sistem digitalisasi. Akhirnya kita putuskan manajemen untuk juga turun ke sektor lembaga keuangan mikro gitu. Ya kalau secara bisnis memang tidak sebesar kalau kita menghandle perbankan yang bank umum lah gitu ya. Tetapi di sini minimal kita bisa memberikan satu instrumen bantuan kepada lembaga keuangan mikro ya minimal untuk maintenance-nya aja itu kalau cuma 1, 2, 3 itu masih belum menutup loh Pak untuk membayar infrastruktur yang kita sediakan sedemikian besar, sedemikian lengkap dan canggih gitu ya. Ini kalau dihitung-hitungan di atas kertas sih sepertinya sih masih belum bisa mendapatkan untung lah dari sini perusahaan kami. Ya, tapi itu lagi kembali kita ada dorongan untuk membantu secara setengah sosialnya gitu ya untuk lembaga keterpanggilan nasionalisme nih. Betul Pak. bahasanya ngeri, bahasa lagi. Betul. Oke Rip, mungkin kamu bisa kasih gambaran nih nama aplikasinya apa sih Rip? Nama aplikasinya CoinCore Pak. CoinCore. Coinnya pakai K apa pakai C? Pakai C Pak, coin. CoinCore. Recehan Pak. Koin kan recehan Pak. Oh iya. Ketika koin itu dicor, ini ingatnya punya aplikasi kamu. Oke, CoinCore. CoinCore itu maknanya atau pemaknaannya lebih pada ada koin, ada core-nya, atau sebenarnya ada singkatan atau gitu? Enggak Pak, itu bukan singkatan. Memang kita ambil dari dua kata ini. Koin itu kan
uang logam ya, koin gitu ya. Ya, ini memaknai bahwa kita ya turun ke bawah untuk membantu lembaga-lembaga kecil lah gitu, koperasi ya, lembaga keuangan mikro yang memang benar-benar ada di level bawahnya banking gitu. Makanya kita ambil koin gitu. Ya walaupun banyak juga sekarang lembaga keuangan mikro yang punya aset cukup besar, banyak juga sih Pak gitu ya. Tapi bukan berarti kita makna itu bukan mau meremehkan, tidak sama sekali. Ini hanya penamaan kita ambil sebagai bentuk, oh ini aplikasi memang bisa kita gunakan untuk lembaga-lembaga keuangan yang mikro. Nah, core-nya sendiri ini adalah satu, kita ambil sistem utama gitu ya, sebagai core system lah ya. Jadi sistem yang memang dibutuhkan gitu oleh sebuah lembaga keuangan yang harus ada agar mereka tidak kerepotan gitu ya untuk mengadministrasikan bisnisnya secara manual lagi. Jadi seperti itu Pak. Oke. Rip, mungkin di kesempatan ini Rip, ini kerabat desa kita memang secara khusus juga mengundang teman-teman kerabat desa untuk bisa bergabung mengikuti ini. Artinya ada yang kita pengen bahwa ada kemanfaatan ilmu, ada kemanfaatan informasi, dan berharap memang kemudian ada kemanfaatan bisnis atau relasi-relasi bisnis dan seterusnya. Sepenuhnya aku kasih kesempatan kamu ini karena kawan lama ketemu mulai mau melirik masyarakat banyak ini, jadi aku punya kewajiban untuk memberikan ruang kamu untuk mempresentasikan. Silakan Rip, kamu cerita tentang bisnis kamu, Koinkor itu kayak apa, kemudian kerabat desa bisa melihat ini sebagai satu manfaat untuk lembaga keuangan mikro mereka, mungkin badan keuangan desanya, atau mungkin BUMDes yang sekarang juga mengembangkan lembaga keuangan mikro, karena salah satu yang sempat saya baca di peraturan OJK itu yang boleh memiliki lembaga keuangan mikro itu salah satunya adalah badan usaha milik desa. Apalagi isu yang terbaru, yang baru fresh keluar dari Open Senayan itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang salah satunya memberikan ruang kepada badan usaha milik desa itu untuk bisa berbentuk badan usaha, badan hukum usaha. Artinya kalau kemudian BUMDes ini akan besar, itu kan memang harus siapkan sistemnya yang benar-benar rapi dan seterusnya. Aku melihat ini sesuatu yang menarik nih dari yang kamu bikin gitu. Jadi silakan kamu pakai kesempatan ini sebaik-baiknya, karena kesempatan nggak datang 2 kali. Besok lagi belum tentu aku undang kamu. Ayo, silakan. Oke Pak, matur suwun Pak. Jadi terima kasih atas kesempatannya Pak. Buat kerabat desa, mungkin sekali lagi saya perkenalkan diri ya, saya Arif Deswandi. Saya dari Aristi Jasa Data, ini perusahaan, anak perusahaannya Anabatik Teknologi Tbk yang sudah cukup lama kita bergelut di bidang solusi jasa teknologi informasi untuk lembaga keuangan. Khususnya memang kita berdiri sejak, kalau Anabatiknya sudah berdiri sejak tahun 2002 ya. Ini memang kami bermain di solusi-solusi aplikasi teknologi untuk perbankan gitu awalnya. Nah, sekitar tahun 2016 lalu kita mengembangkan sebuah aplikasi solusi Koinkor ini ya, yang kita khususkan untuk lembaga keuangan mikro, khususnya koperasi. Nah, aplikasi ini sangat menarik, sangat bagus buat koperasi yang selama ini mungkin belum secara sepenuhnya memanfaatkan teknologi digitalisasi. Jadi aplikasi ini memang khususnya untuk koperasi simpan pinjam ya Pak, kami buat itu sudah sangat lengkap sekali. Modul-modulnya di sana sama seperti core banking pada umumnya. Jadi ada modul pinjaman, ada modul tabungan, ada modul keuangannya juga ya, akuntingnya, ada pencatatan
apa namanya informasi nasabahnya, CAF-nya gitu ya. Lalu report-reportnya secara otomatis itu tergenerate ya, seperti balance sheet, neraca, laporan keuangan, laba rugi gitu ya. Ini secara otomatis terbentuk pada saat transaksi itu dilakukan. Jadi sudah tidak lagi mengandalkan tenaga manusia, akunting manusia ya, untuk menginput secara manual jurnal-jurnal yang dilakukan pada saat transaksi. Jadi otomatis terbentuk, debit kreditnya otomatis terbentuk. Jadi dengan mudah itu bagian keuangan atau administrasi itu tinggal melihat saja histori transaksinya, ya jurnal yang terbentuk, laporan keuangannya secara real time, Pak. Jadi gitu. Nah, itu dari sisi core aplikasi yang digunakan oleh si back office lah koperasinya. Nah, yang lebih menarik lagi ini adalah kami juga sudah menyediakan paket, jadi ya, menyediakan mobile aplikasi untuk anggota ya. Nah, di sini sangat penting. Aku potong ya. Mobile aplikasi untuk anggota, artinya anggota kemudian bisa mendownload aplikasi dan kemudian data dia sebagai anggota itu tersimpan di aplikasi mobile yang ditanam di Android anggota. Betul sekali Pak Koco. Jadi ya ini sama seperti mobile banking yang pada umumnya lah ya. Kalau kerabat desa ada yang sudah menggunakan mobile banking dari bank umum gitu ya. Nah, ini sama persis ya. Jadi anggota itu bisa melihat berapa nomor rekeningnya, berapa saldonya, rekening apa saja yang dia punya di koperasi. Misalkan dia punya deposito, punya tabungan wajib gitu ya, punya tabungan sukarela, ya, punya pinjaman, rekening itu akan terlihat secara langsung di aplikasi anggota sendiri dan mereka bisa melakukan transaksi secara mandiri, Pak. Jadi tidak perlu lagi datang ke gerai koperasinya untuk melakukan transaksi gitu. Nah, ini sangat menarik. Selain aplikasi ini juga bisa membantu anggota untuk bertransaksi, anggota ini bisa juga melakukan transaksi di luar tabungan dan pinjaman mereka, ya, seperti PPOB. Jadi mereka bisa, anggota ini bisa bertransaksi untuk top up pulsa telepon, ya, bayar BPJS, bayar PDAM, AR, bayar PLN. Jadi sini sudah kita embed, kita integrasikan dengan agregator PPOB yang cukup banyak, Pak. Kita punya beberapa agregator yang sudah terintegrasi dengan aplikasi kita ini, Pak. Jadi kita sudah bekerja sama, ya. Lalu selain itu, yang menarik lagi, ini aplikasi koperasi sudah terhubung dengan bank-bank umum, Pak. Ini yang menarik, gitu. Jadi terkoneksi sama bank umum. Iya, Pak. Kita terintegrasi dengan bank umum. Artinya anggota bisa melakukan transaksi transfer ke bank lain gitu dari rekening koperasinya. Begitu juga mereka bisa menerima transfer dari bank lain masuk ke rekening koperasinya secara langsung real time, Pak. Artinya ketika kemudian nih aku punya badan usaha milik desa, kemudian ada unit bisnisnya adalah lembaga keuangan mikro, kemudian nasabah-nasabah itu teregistrasi di platform ini kan gitu, karena dari aku punya BUMDes ini menggunakan aplikasi kamu. Itu nasabah-nasabah yang ada di lembaga keuangan mikro BUMDes ini itu sudah selayaknya sebagai nasabah perbankan, karena dia bisa melakukan transfer dan menerima kirim maupun terima uang dengan menggunakan nomor rekening dari yang diterbitkan oleh BUMDes itu. Betul sekali, Pak. Jadi secara otomatis para anggota juga sudah bisa langsung melakukan transaksi, baik itu transfer maupun menerima transfer dari bank umum lain, Pak. Ya. Jadi kita sudah bekerja sama juga integrasi dengan bank-bank umum ini, Pak. Gitu. Jadi sudah tidak lagi hanya koperasi itu closed loop. Artinya closed loop itu cuma bisa bertransaksi ya di koperasi itu saja. Tidak. Sekarang sudah kita buka, kita bekerja sama dengan bank-bank umum, kita bekerja sama dengan agregator PPOB sehingga memudahkan para anggota koperasinya melakukan transaksi-transaksi setiap hari yang mereka butuhkan. Itu Pak.
Itu yang menarik. Oke, berarti ketika kemudian koperasi menggunakan ini memberikan nilai kepada anggota bahwa dia itu sudah selayaknya sebagai nasabah dari perbankan kan gitu, karena dia bisa melakukan itu. Kalau ini sekarang Rip, kalau kita bicara desa, kan ada juga tuh desa-desa yang memang basis atau sumber dari tenaga kerja ke luar negeri ini, banyak yang kemudian menjadi migran, menjadi bekerja di luar negeri dan seterusnya. Koneksi istilahnya apa tuh, remitten apa ya? Remitten, ya. Itu yang di Coincar sudah ada juga atau gimana nih? Nah, ini juga jadi gini Pak, keuntungannya lagi kalau koperasi menggunakan solusi kita, ini kita punya satu divisi research and development. Artinya satu divisi ini selalu terus mengembangkan fitur-fitur baru gitu ya yang dibutuhkan oleh anggota-anggota. Ya contohnya tadi remittance. Kita sedang membangun satu integrasi ya, membangun satu integrasi dengan kebetulan ada satu anak perusahaan anabatik juga yang bisnisnya remittance. Mereka pengiriman uang dari luar negeri masuk ke dalam inbound gitu ya Pak. Jadi banyak bekerja sama dengan para TKI yang ada di luar itu untuk bisa mengirimkan dananya masuk ke Indonesia ke keluarganya. Nah, ini sedang kita jajaki untuk integrasi Pak. Kebetulan mereka sudah punya sistemnya. Nanti akan kita integrasikan sehingga anggota koperasi yang menggunakan Coincore pun akan bisa menggunakan fitur ini ya. Jadi mereka bisa menerima uang dari luar ke dalam. Yaitu tadi namanya remittance Pak. Sama seperti yang sekarang sudah ada seperti Western Union gitu ya. Nah, ini bisa dicairkan di koperasi-koperasi gitu loh Pak. Oke. Ada lagi ketika bicara digitalisasi, apalagi kemudian transaksi gitu kan. Ada lagi yang menurut aku menarik adalah ketika kemudian ada QR code atau kemudian ada juga sekarang kan sudah pakai kris ya, satu identitas itu. Ada di aplikasi M-Banking yang aku punya beberapa kan kemudian langsung kita bisa, oh ini QR code saya, jadi pada saat ada transaksi kayak mama nih, aku ada keperluan nih belanja sesuatu di toko elektronik mana dan seterusnya. Aku beberapa kali melakukan transaksi itu dengan ketika dia punya rekening yang sama gitu kan, kemudian dia sudah ada QR-nya, aku nggak perlu tanya nomornya berapa, langsung aku scan di situ, aku kirim nilainya berapa dan seterusnya. Habis itu bukti kirimnya aku kasih ke dia, artinya fine, pembayaran sudah dilakukan. Coincore sudah ada di hal seperti itu atau belum? Oke, kalau QR rekening sudah ada Pak. Jadi memang sejak awal kita sudah siapkan QR rekening. Jadi transfer melalui QR itu kita sudah ada fiturnya. Nah, tetapi untuk artinya masih close ya, artinya sesama close, ini ya. Betul, masih close. Sama kayak mama, aku mau transaksi nih ke BCA. Kebetulan toko itu juga punya rekening BCA, dia ngeprint QR-nya dipasang di situ, berarti itu antar BCA. Ini sama juga antar ini. Antar koperasi, betul, yang menggunakan koin. Misalkan gini, kebetulan di perusahaan di kantor kami juga kita punya 2 koperasi Pak. Jadi ada koperasi konsumen, itu berupa kantin-kantin dan coffee shop. Ya, nah, itu juga sudah melakukan transaksi cashless dengan menggunakan QR. Jadi memang QR si kantin ini di-print, ditempel pada saat kita melakukan pembayaran makan siang gitu ya. Itu tinggal scan aja QR-nya. Karena kita sama anggota koperasi yang sama menggunakan aplikasi yang sama, itu bisa dilakukan Pak. Jadi artinya ini semacam fungsi dompet elektronik dari anggota, tapi transaksinya hanya untuk antar anggota. Betul sekali Pak, betul sekali. Jadi gini Rit, ini aku sih nggak terlalu pinter urusan kayak gini, cuma kalau cuma untuk cari-cari tahu supaya jadi kebayang manfaatnya mungkin masih bisa. Rip, ketika kemudian menggunakan Coincore,
Kemudian ada mungkin dua koperasi juga menggunakan, artinya koperasi yang berbeda menggunakan CoinCore. Apakah kemudian fungsi itu berjalan antar anggota institusi yang berbeda, atau itu hanya berjalan hanya untuk satu institusi? Nah, ini ya Pak, menarik. Jadi selalu menarik kalau ketemu Suryo Kocer itu nggak paham gimana. Nah, kebetulan aplikasi ini kan kita setupnya multi tenancy Pak. Multi tenancy itu artinya aplikasi ini sebetulnya satu, tetapi digunakan oleh banyak koperasi gitu loh Pak. Ya. Nah, ini sangat memungkinkan selama antar koperasi itu menggunakan aplikasi yang sama Pak, gitu. Nah, QR-nya maksudnya aplikasinya CoinCore, sesama CoinCore Pak. Ya. Kita ngomongin CoinCore dong. Nah, betul. Nah, itu kan sebenarnya closed loop. Kita menggunakan multi tenancy, artinya antar koperasi pun bisa saling bertransfer dengan menggunakan fitur QR ini, gitu loh Pak. Artinya aku membayangkan ketika CoinCore ini dimanfaatkan oleh badan usaha milik desa umpamanya, karena kemudian dia ada lembaga keuangan mikronya, maka ketika sesama badan usaha milik desa menggunakan CoinCore, itu aku membayangkan bahwa setiap anggota, setiap nasabah dari badan usaha milik desa itu ibarat kata kalau kita bicara ATM, itu berarti masing-masing itu sudah kemudian ada labelnya ATM bersamanya gitu. Gitu, ya. Artinya kan sama kayak mama nih, aku punya kartu di Bank Mega. Kamu punya kartu mungkin di bank BNI atau bank apa dan seterusnya. Ketika sama-sama Visa, maka kemudian artinya lintasan transaksinya masih mungkin menjadi lebih gampang. Sama seperti ketika aku kalau sekarang kan sudah terintegrasi nih di link aja atau di ATM bersama semua bank himbara ya, artinya bank negara. Itu aku punya rekening di BRI, kemudian melakukan koneksi dengan Bank Mandiri, dengan Bank BTN dan seterusnya, itu dalam satu ATM bersama. Ketika ada satu ATM bersama, maka kartu kita juga bisa berjalan di situ. Pertanyaannya sekarang, yang kayak gitu kalau kemudian dikembangkan, artinya masing-masing BUMDes ini sepakat menggunakan CoinCore gitu kan untuk keperluan ini. Dari sistem atau dari CoinCore sendiri antar koperasi atau antar BUMDes itu kan berarti tinggal kesepakatan antar mereka aja kan. Oke, yang ini bisa dikoneksikan kan gitu. Nah, akan ada biaya yang timbul nggak ketika ada transaksi-transaksi dalam tanda petik sebenarnya close loop ya, artinya karena memang dalam satu sistemnya CoinCore. Kalau close loop tentunya tidak akan ada biaya tambahan Pak, seperti biaya transfer gitu ya. Karena kita masih menggunakan satu sistem, kita integrasi dalam satu sistem, itu tidak akan menimbulkan biaya tambahan gitu. Kecuali ke bank lain tadi yang keluar dari sistem CoinCore atau di luar lembaga struktur CoinCore-nya gitu. Nah, itu artinya kalau dari sistem itu memungkinkan untuk tidak ada biaya tambahan karena memang itu masih dalam satu sistemnya CoinCore. Karena kan kalau kita ngomong ATM bersama nih, aku kan apapun tetap kena biaya nih ketika transfer ke rekeningnya member dari ATM bersama kan gitu. Berarti ini ada sesuatu yang lebih luar biasa dong ketika kemudian teman-teman yang di kampung sana menjadi nasabah dari lembaga keuangan mikro dari unitnya BUMDes di kampung, kemudian aku mungkin jadi nasabah dari koperasi yang ada di Jakarta, tetapi lembaga keuangan mikro di sana dan kemudian koperasi yang di sini itu sama-sama menggunakan CoinCore dan membuat kesepakatan bahwa mereka bisa melakukan transaksi dan artinya transfer antar rekening dan seterusnya. Itu dari dua lembaga itu sepakat untuk dikoneksikan, itu tinggal kemudian CoinCore membuka untuk ini terintegrasi gitu. Betul, Pak.
Betul sekali Pak. Wah, Jadi luar biasa, mendestruksi banyak hal ini kamu bahas. ya sebenarnya gini Pak, biaya Iya, itu iya, iya. sebenarnya biaya itu muncul di antar bank yang tadi diilustrasikan dengan Pak Koco. Itu kan mereka menggunakan sistem yang berbeda-beda. Nah, biayanya itu adalah untuk membayar integrasinya Pak, switchingnya lah istilahnya ya. Jadi mereka menggunakan jasa pihak ketiga lagi switching itu untuk mengintegrasikan antar bank gitu yang memiliki sistem yang berbeda. Nah, itu yang makanya kalau kita transfer antar bank ada biayanya. Sebetulnya biaya itu adalah buat dan ketika kamu potong dengan cara tadi semua menggunakan satu sistem punyanya CoinCore, maka itu sudah tidak ada biaya lagi karena bahasa switching antar sistemnya nggak ada kan gitu ya. Betul sekali ya, karena nah, Rin, pertanyaan berikut Rin. Nih, sekarang kamu tadi kan udah ngomong ini ketika pakai CoinCore maka kemudian terintegrasi dengan bank dan seterusnya gitu kan. Kemudian yang menarik adalah aku bisa transfer nih. Aku udah punya rekening di koperasi pakai CoinCore. Kemudian aku mau transfer ke rekening bank tertentu gitu kan. Kan sama juga ketika aku transfer pakai m-banking yang aku punya gitu kan. Ya, ada nggak nilai lebihnya ketika kemudian aku pakai kamu punya dengan aku transfer dari m-banking yang aku punya? Ada Pak, nilai lebihnya biaya administrasi transfernya itu kalau melalui kita jauh lebih murah. Misalkan dari bank A ke bank B, kalau tidak menggunakan koin itu biasanya ada biaya transfernya sekitar 6.500 kalau nggak salah ya Pak. Ya. Nah kalau menggunakan CoinCore transfer ke bank lain atau sebaliknya itu biayanya hanya 3.500 kalau nggak salah. Jadi separohnya Pak. Berarti lebih hemat. Lebih hemat betul sekali, biayanya jauh lebih murah gitu loh Pak. Oke, aku kalau urusan digital walaupun rambutku udah putih gini nanti agak paham lah. Pertanyaan berikutnya Rin, top up. Kan aku punya rekening di situ kan bisa aja nih. Kemudian aku jadikan ini tidak sekedar sebagai catatan untuk di koperasi, tetapi juga aku nyimpen duit di situ sebagai e-walletnya lah kasar katanya kan gitu. Kemudian aku pengen top up ke situ. Ketika kemudian dari rekening bankku top up ke situ, itu kena biayanya sama kan aku ada beberapa nih yang sempat aku lihat nih. Oh kalau di marketplace ini aku cuma nambah 1.000 perak gitu kan. Kalau yang ini sama kayak transfer, tinggalnya 6.500 dan di kamu kenanya kayak apa nih? Nah, kalau di kita kebetulan masih menggunakan metodenya dengan transfer, Pak. Jadi top up seperti transfer. Jadi kita top up rekening tabungan sukarela kita gitu ya. Di koperasi dari bank lain gitu. Nah, itu sama dengan kalau sekarang sama dengan transfer dari bank lain masuk ke rekening koperasi, Pak. Biayanya sama seperti tadi. 3.500 gitu. Nah, jadi top up-nya ke rekening. Jadi sebenarnya sama dengan metode transfer biasa gitu. Ya, dari bank lain masuk ke rekening kita. Itu top up saldo rekening kita di koperasi kan gitu, Pak. Itu sekarang yang metodologinya masih seperti itu. Kemudian ketika satu koperasi, satu badan usaha milik desa, unit atau lembaga keuangan mikro atau badan kredit desa atau BMT atau apapun itu, kemudian ketika menggunakan sistem kamu, pertanyaannya adalah duit-duit dari anggota, simpanan pokok, sukarela, dan seterusnya, itu ngumpulnya di rekening siapa? Dari rekening nabungan masing-masing, Pak, masing-masing anggotanya gitu. Misalkan setiap anggota kan punya nomor rekening tabungan wajib sendiri, punya nomor rekening tabungan sukarela sendiri. Ya artinya saldo ini akan masuk ke rekening mereka masing-masing, Pak, gitu. Artinya kalau secara duit itu rekening tampungnya adalah rekening dari BUMDes atau BMT atau koperasinya? Rekeningnya masuk ke rekening si nasabahnya, tapi duitnya mungkin kan dikelola oleh si BUMDes dan koperasi, sama seperti bank, Pak, gitu. Oh, artinya CoinCore tidak kemudian menjadi penampungan duit-duit itu kan? Iya, Pak. Ya, nah ini yang mungkin ini yang kamu mesti ngomongin dari tadi, kamu nggak ngomong, kalau nggak aku tanya klarifikasi bahwa CoinCore perusahaan kita ini tidak menampung duit sama sekali. Ya, kita tidak menerima uang apapun, semuanya
dikelola uangnya oleh si koperasi atau lembaga keuangannya masing-masing. Jadi kita pure murni hanya menyediakan layanan sistem. koperasi. Betul. Jadi koperasi hanya membayar sistem sewa bulanan saja atas penggunaan sistem kita ini, Pak. Gitu, Pak. Oke. Kepoin Desa selalu ada 2 segmen. Dan ini jangan sampai nggak ada jeda karena ada bagian yang harus kita sampaikan ke teman-teman ke kerabat desa. Saya akan lihat nanti di chat YouTube ada pertanyaan-pertanyaan atau enggak dan seterusnya kita akan obrolkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kepoin Desa. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa, hanya di TV Desa. Oke, kembali kita di Kepoin Desa, ini kepo-kepo tentang desa. Kenapa kepo-kepo tentang desa, kemudian bawanya koinkor kan gitu. Pertanyaannya ini Pak Suryo Koco ini nggak jelas juga ini ngomongin Kepoin Desa, tapi kok bawa koinkor. Jadi kenapa desa, kenapa saya ajak si Arif ini ke sini? Karena udah lama nggak ketemu, kemudian kemarin ketemu, ada ide yang luar biasa, dan saya mencoba berpikir untuk kemudian ini dimanfaatkan atau diaplikasikan di teman-teman badan usaha milik desa, yang kemudian kalau kita membangun ekosistem, bahasanya ngeri ya, Rip. Aku ngomongnya rada keren ya, Rip. Jadi kalau kita membangun ekosistemnya desa berbasis badan usaha milik desa, dengan menggunakan satu platform yang sama dengan banyak kemanfaatan-kemanfaatan yang luar biasa seperti ini, artinya digitalisasi desa masuk melalui badan usaha milik desa, bahkan nanti bisa juga kantor-kantor desa di pelayanan cashless-nya itu juga bisa menggunakan platform BUMDes-nya masing-masing. Karena kalau nggak salah ingat kemarin waktu Arif cerita itu pada saat mungkin badan usaha milik desa saya menggunakan aplikasi ini, maka yang akan tampil di situ adalah identitas badan usaha milik desa saya, bukan identitasnya koinkor. Kalau nggak salah kayak gitu. Rip, jelasin, Rip. Betul sekali, Pak. Kayaknya tadi penjelasannya kurang runtut, kamu agak grogi juga kayaknya gara-gara aku bawa ke sini. Betul. Ini baru karena baru nih ketemu kerabat desa nih, Pak Koco nih luar biasa. Jadi bikin nervous sedikit buat saya. Jadi gini Pak, untuk penggunaan aplikasi ini ya, nanti yang akan tampil baik logo, namanya itu adalah nama dan logo koperasi masing-masing Pak. Jadi tidak ada label koinkor sama sekali di aplikasi mobilenya, kecuali di belakang ya mungkin di yang back end-nya yang digunakan oleh back office, reportnya masih ada lah nama koinnya. Jadi dua logo. Artinya kalau aku punya koperasi,
atau aku manajer BUMDes, aku bisa sombong bahwa membanggakan diri bahwa oh BUMDes saya punya aplikasi kan gitu, karena yang tampil logo BUMDes, benar nggak, Rik? Betul Pak. Jadi Oke. Jadi kok lembaganya ini bisa ini loh aplikasi kita, logonya logo mereka, namanya nama mereka, nggak ada nama koperasinya sekalipun. Warnanya juga bisa disesuaikan dengan kultur warna lembaganya masing-masing. Misalkan lembaga koperasi A, kultur warnanya biru, kita rubah tampilannya jadi biru dengan logo koperasinya itu monggo. Lalu lembaga B, kultur warnanya merah, kita rubah jadi merah, itu sangat memungkinkan. Jadi UI-nya, user interface dari aplikasinya bisa disesuaikan dengan lembaganya masing-masing, Pak. Itu yang, dan itu tidak ada biaya apapun, tidak secara free kita berikan. Mereka bisa memilah gitu, memilih mau pakai warna apa, logonya seperti apa, namanya apa, itu dengan gratis kita berikan, Pak. Oke. Aku membayangkan ketika kemudian operasi yang mungkin anggotanya masih 100-200 orang, atau mungkin BUMDes yang nasabahnya belum terlalu besar, itu kalau kemudian akan membangun sistem sendiri seperti ini kan pasti mabuk kan gitu. Mungkin modalnya juga nggak akan cukup untuk membangun sistem ini. Nah, ketika kemudian Koincore membangun ini, kemudian memfasilitasi untuk teman-teman yang memanfaatkan, kan pasti karena ada investasi, kemudian ada perhitungan-perhitungan untuk kemudian oke, sewanya seperti apa dan seterusnya. Boleh berbagi tapi sedikit aja, artinya jangan banyak-banyak. Ini artinya ada item biayanya macam-macamnya seperti ini. Kemudian ketika kemudian besaran koperasi atau besaran layanan BUMDes itu seperti ini, maka bisa menggunakan paketnya yang ini dan seterusnya. Silakan dibayar apa, Rik? Ya. Untuk biaya investasi, biaya investasi ya, biaya servis sebetulnya ya. Jadi memang kalau koperasi yang belum terlalu besar itu membangun sistem, wah itu otomatis biayanya investasinya akan besar, Pak. Karena mereka harus menyediakan pertama adalah hardware, betul nggak Pak? Ya. Komputernya lah, servernya, lalu infrastrukturnya, apalagi ini udah online sistem gitu ya. Mereka harus menyediakan perangkat internetnya supaya bisa diakses dari luar gitu kan. Itu udah berapa lagi harus berlangganan bandwidth gitu. Lalu belum untuk membangun sistemnya sendiri. Itu kan butuh tenaga-tenaga programmer profesional yang membuat sistemnya ini atau mengcoding sistemnya ini. Nah, itu cukup besar gitu. Nah, ini keuntungan buat lembaga koperasi yang kita sediakan ini sudah tidak perlu memikirkan investasi lagi, Pak. Jadi mereka murni hanya tinggal menyiapkan browser saja, baik dari laptop dari HP itu bisa diakses ke server kita di kantor kita. Kita sudah sediakan data center yang cukup besar gitu, yang bisa diakses oleh banyak lembaga dari luar. Mereka hanya tinggal menyediakan koneksi internet dan browser dari laptop maupun dari HP atau tablet mereka saja. Nah, lalu berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh lembaga? Itu sangat murah. Jadi kita membebankannya adalah per rekening, Pak. Jadi misalkan satu koperasi punya total rekening anggotanya 100 rekening gitu ya. Nah, biaya casnya itu adalah per rekening. Nah, semakin banyak koperasi memiliki rekening anggotanya, semakin besar tumbuh, bukannya makin mahal per rekeningnya, tapi akan turun, Pak, biayanya semakin murah gitu. Oke. Akan semakin murah. Nanti kita berikan ada tiringnya gitu ya. Jadi misalkan untuk rekening jumlahnya tertentu sekian sampai sekian, berapa nilainya, itu hanya ribuan perak kok, Pak, nggak mahal gitu. Hanya ribuan perak per rekening kita cas ke koperasi. Nah, lalu keuntungan yang lain adalah aplikasi ini kan 24 jam, Pak. Maksudnya kita bisa pakai yang nggak 24 jam total sih. Ada momen-momen aplikasi ini melakukan yang namanya tutup buku ya, end of day gitu ya. Nah, itu selama end of day memang tidak bisa diakses tengah malam, tapi
Nah, sama kayak perbankan juga gitu. Aku transfer betul, tengah malam ATM juga pada nggak berfungsi kan gitu. Betul sama. Nah, keuntungannya adalah gini, koperasi tidak perlu menyediakan orang bagian IT untuk memaintain sistemnya ini, diplototin, nggak perlu. Jadi diserahkan semuanya ke kita, Pak. Kita ada tim namanya maintenance, ada tim support ya yang memantau aplikasi ini secara 24 jam. Yang menjalankan sistem ini pada saat end of day, tengah malam. Itu ada timnya, Pak. Jadi kita 24 jam di kantor secara bergantian shifting itu memantau server ya, memantau data center kita ya supaya tidak ada masalah gitu, memastikan gitu. Okay. Nah, itu mungkin ya support dan maintenance tim ini yang perlu diperhitungkan kalau ada misalkan ada koperasi yang menggunakan aplikasi gratisan dari bantuan misalkan dari pemerintah gitu ya. Mereka memberikan aplikasi gratis, tapi kan bagaimana misalkan kalau ada masalah gitu kan. Bagaimana kalau aplikasinya down misalkan ya. Bisnisnya kalau gratisan pengen fasilitas yang luar biasa kan nggak bisa, sama kayak kalau dulu aku bercandaannya itu kalau naik becak kamu nawarnya terlalu murah ya jangan berharap selamat kan gitu. Suka-suka tukang becaknya. Betul, Pak. Oke. Betul, Pak. Nah, itu mungkin ya lalu batasannya misalkan kalau yang gratisan kan ya mau nggak mau ya udah pakai aja apa yang ada gitu kan. Belum tentu sesuai. Artinya kalau kita berharap bahwa kemudian aplikasi gratisan itu bisa mengakomodir mengkaji kebutuhan-kebutuhan kita, riset development-nya dan seterusnya kan sangat kecil kemungkinannya. Tapi kalau ketika karena memang kita menjadi klien dari CoinCore, ketika Mas kayaknya ini bagus juga kalau ada layanan kayak gini, ada layanan kayak gini, ketika ternyata beberapa klien membutuhkan itu, pasti dari CoinCore berpikir untuk melakukan update kan gitu ya. Betul sekali, Pak. Nah, soal update. Jadi CoinCore ini kan selalu terus dikembangkan gitu ya. Itu fitur-fitur baru, teknologi baru, misalkan kita upgrade teknologi yang terbaru, itu secara gratis, secara free, semua lembaga akan mendapatkannya, Pak, bareng. Jadi tidak ada biaya tambahan lagi atas pengembangan dari sistem CoinCore ini gitu loh, Pak. Oke. Yang menjadi tantangan berikutnya sebenarnya lebih pada ini ruang kepoin. Aku udah kasih kesempatan ke Arif dan teman-teman untuk bercerita tentang jasa layanan yang dimiliki. Tapi memang suka tidak suka ini ada bagian bisnis yang pasti kemudian teman-teman bisa memperhitungkan bagaimana kemanfaatannya, kemudian atas biaya yang dikeluarkan dan seterusnya. Walaupun menurut saya ini sesuatu yang luar biasa, artinya saya nggak perlu terlalu berpikir ada orang IT yang nangani, saya tidak harus investasi besar, saya juga tidak harus kemudian terlalu banyak tenaga administrasi karena memang secara sistemnya tadi disampaikan sudah approve dari teman-teman di OJK maupun Bank Indonesia, artinya memang secara bisnis CoinCore ini hanya menjual jasa layanan, tidak ada dia menyimpan uang dan seterusnya. Dan yang kemudian menarik berikutnya adalah jasa layanan yang disiapkan atau sistem yang disiapkan ini memang sudah mendapatkan approve dari lembaga-lembaga terkait. Kira-kira kayak gitu ya, Rif? Betul. Oh iya, lupa satu lagi, Pak. Satu lagi benefit yang bisa didapatkan oleh lembaga keuangan dan koperasi pengguna CoinCore ini adalah adanya tambahan fee-based income, Pak. Oke. Nah, fee-based income ini adalah hak buat lembaga. Bahasa Indonesia ini apa fee-based income? Rasa sok gembagusan kan bahasa Inggris. Artinya ada tambahan income dari biaya-biaya yang dicas pada saat transaksi. Misalkan gini, Pak. Pada saat transfer misalkan ya, anggota beli PPOB itu kan ada biaya adminnya tuh, Pak. Misalkan beli pulsa ada tambahan biaya 1.500 perak gitu ya. Itu kan layak umum lah ya, Pak. Nah, biaya itu yang dicas ke anggota untuk membayar transaksi top up tadi
itu dibagi sebagian ke koperasi Pak. Berapa persen itu akan masuk ke koperasi, sebagian masuk ke agregator. Nah, jadi itu ada bagian-bagian. Jadi koperasi ini tidak hanya mengandalkan income dari bunga pinjaman atau margin pinjaman yang diberikan ke anggota, tetapi ada income lain yang koperasi nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau ada transaksi dari anggota untuk beli pulsa, bayar BPJS, bayar listrik, transfer ke bank lain, itu otomatis lembaga koperasi juga dapat income-nya Pak dari biaya. Oke. Jadi kayak gini ya, aku di rumah kan pakai token nih, PLN. Ya. Jadi ketika aku bayar aku beli token aku beli token pakai aplikasi A, pakai aplikasi B, sama pakai transfer bank, itu biayanya bisa beda. Itu lebih karena memang seberapa banyak dia mengambil fee transaksi dari dari si vendor atau dari si penyelenggara layanan itu ya. Betul Pak. Jadi memang besaran biaya ini kenapa berbeda-beda itu tergantung dari lembaga keuangannya dan si agregatornya sendiri gitu loh Pak. Artinya sama seperti yang kamu tadi bilang, taruh kata nih aku punya koperasi, kemudian ada transaksi, ada biaya administrasi, itu cuma kalau dengan CoinCore maka ikut aturannya CoinCore, tambahannya berapa, dari berapa itu kemudian berapa bagian masuk ke koperasi gitu. Betul Pak. Jadi kalau biayanya sih mungkin relatif sama dengan biaya bank pada umumnya gitu. Misalkan kita beli token listrik di rumah, ngisi pulsa listrik, biayanya misalkan 1.000. CoinCore juga 1.000 sama. Nah, tetapi benefitnya adalah dari 1.000 itu koperasi dapat. Betul. Luar biasa ini. Kan keuntungan dari koperasi kan nanti akan dibagikan lagi ke anggota kalau Pak SHU. Oh iya dong. Iya. Kalau koperasi dibagikan ke anggota. Betul. Kalau badan usaha milik desa itu nanti keuntungannya akan diserahkan ke desa. Jadi kamu harus belajar tentang badan usaha milik desa juga. Siap. Oke, Ref, ini ada yang menarik ini dari chatting di YouTube kita. Renat siap menyimak. Oke, terima kasih siap menyimak. Geni Langit, wah ini Geni Langit ini kawan setia kita menyimak di lapangan, siap. Mas Agus Norma, suwun Mas Koco, nggih sami-sami. Jumilawati, Pak link aplikasinya bisa diinfokan, bisa coincore.id. Jadi pas aku cari kenapa salah satunya kemudian aku tertarik ngajak Arif untuk jadi tamu di Kepoin karena dia pakainya .id, dia nggak pakai .com. Jadi coincore.id, gini boleh ini. Indonesianya dapat, nah kan gitu. Kemudian Mbak Siti Sarah, adakah grup khusus CoinCore terutama grup WA karena kebetulan Koperasi BUMDes desa kami bergerak di bidang simpan pinjam dan belum digital. Oke Mbak, bisa kontak ke nomor saya nanti 085 865 275 733. Kita bisa bikin grup, nanti ada Arif di situ biar Arif yang ngomong karena kalau saya yang ngomong takut salah kan gitu. Siap, itu Mbak Siti sudah saya berikan jawaban. Apakah tersedia layanan syariahnya? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Apakah ada tersedia layanan syariahnya? Dan Arif kan mengembangkan koperasi ya. Kalau koperasi kan sebenarnya basicnya itu kan aturan-aturan yang ada di internal itu kan bagian dari kesepakatan anggota. Artinya apakah kemudian akan menetapkan bunga yang mencekik leher atau kemudian menerapkan sistem syariah dengan artinya ini mudarobahnya atau apa dengan bahasa Arab aku nggak tahu itu apakah sistem ini atau aplikasi ini friendly untuk kemudian menerapkan konsep-konsep itu? Oke, kebetulan memang untuk yang versi syariah kita belum ready Pak, belum ready, tapi masih diformulasikan, masih dirumuskan. Karena yang syariah ini kan sangat spesifik Pak gitu ya, perhitungannya pun di dalam sistemnya sangat berbeda. Nah ini sedang kita untuk masuk ke roadmap kita memang sudah ada
wacana untuk membuat versi syariahnya, tetapi belum selesai. Masih di konsep, masih dianalisa untuk kita kembangkan kemudian hari. Sementara ini masih berbasis versi konvensional memang. Nah, untuk penetapan bunga pinjaman, bunga tabungan ya di CoinCore itu adalah kewenangan dari lembaga koperasi masing-masing, bukan dari CoinCore, Pak. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Yaitu CoinCore hanya menyediakan fasilitas parameter saja. Terserah koperasi mau menginput bunganya berapa persen gitu ya. Itu kita kembalikan ke koperasi masing-masing, Pak. Regulasinya. Apakah mau menetapkan 1% per bulan, 0,5%, 2%, itu kita kembalikan ke koperasi. Artinya di dashboard itu secara sistem sudah disiapkan, kamu mau main kayak apa saja, karena memang CoinCore ini cuma memberikan layanan sistem, itu kan tergantung dari yang kemudian memegang menjadi admin di dashboard itu kan gitu. Ibarat kata CoinCore ini mobil, settingnya mobil seperti ini gitu kan, bahwa kemudian mobil ini mau dipakai buat lari kenceng atau kemudian hanya pelan-pelan santai-santai sama pacar, ya terserah drivernya kan gitu ya. Betul. Jadi itu menarik. Tanpa terasa Rip, ini udah hampir 1 jam kita ngobrol. Mungkin Arif bisa memberikan ini nanti closingnya tapi penyampaian, mungkin ada yang kelewatan atau apa, silahkan kalau kamu mau sampaikan. Dan setelah ini ada sesuatu yang aku akan minta dari kamu. Jadi nggak ada yang gratis datangnya. Silakan. Seperti yang udah kita sampaikan, artinya sistem ini full parameterized. Semuanya dikontrol oleh koperasinya masing-masing. Mau dibikin seperti apa, mau bikin produknya seperti apa, itu koperasi kewenangannya full di koperasi, bukan di CoinCore. Tetapi kita menyediakan tim untuk memandu koperasi kapanpun dan pada saat apapun. Jadi nanti training-trainingnya itu kita akan berikan, bagaimana cara meng-setup produk di CoinCore, ya, lalu bagaimana merubah parameter-parameter yang dibutuhkan oleh lembaga koperasinya, itu kita standby 24 jam, siap dihubungi kapan saja, gratis, karena itu bagian dari jasa layanan yang sudah dibayarkan oleh koperasi setiap bulannya. Jadi full support kita akan bantu gitu loh Pak. Kita juga siap kalau ada yang mau informasi lebih lanjut bisa kunjungi website kami Pak di yaristi.co.id, itu lengkap sekali informasinya. Mau demo sistem request juga bisa di sana. Kita sediakan lembaga ini untuk melakukan atau minta demo dulu deh sebelum memutuskan untuk langganan. Itu kita berikan juga secara free demo, silakan digunakan ya oleh lembaga sebelum memutuskan untuk menggunakan atau berlangganan dengan kita atau tidak, gitu loh Pak. Oke Rip, ini sudah di penghujung acara. Aku coba sudah lihat di sini ada coincore.id. Betul Pak. Jadi sistem koperasi digital karya anak bangsa Wunger Rip. Kayak nasionalis merah putih barang. Oke, Rip, ada di situ aku lihat kan harga tuh Rip. Ada paket, kemudian ada starter kit, basic, standar, bla 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 dan seterusnya. Kemudian ada di situ hubungi kami. Kalau lihat logonya ini, kalau diklik masuknya ke WA. Ya. Dari biaya ini kan ada yang biaya bulanan, ada kemudian biaya implementasi standar dan seterusnya dan seterusnya. Ya Pak. Ini nggak ada yang gratis, Rip, tampil di sini. Siap. Jadi kalau implementasi standar, aku sih lebih ke di pertama untuk kemudian orang gabung kan berarti ada implementasi standar. Kemudian di sini ada kontak untuk menghubungi ke kamu gitu kan. Ya Pak. Secara khusus aku pengen memberikan sesuatu ke teman kerabat desa yang mengikuti acara ini. Siap. Jadi kalau umpama mereka masuk ke website, kemudian ngeklik masuknya ke WA, kan berarti kan WA-nya akan masuk ke tim admin kamu gitu kan. Ya. Kemudian dia menyampaikan bahwa saya kerabat TV desa. Artinya dia berarti mendapatkan informasi dari ruangan kita ini.
ada nggak spesial diskon yang kamu bisa berikan? Ini tembak langsung aja. Ada nggak spesial diskon yang bisa disampaikan di sini? Oke, diskon untuk implementasi standar implementasi berapa persen dan seterusnya, supaya orang jadi mendapatkan manfaat tidak hanya sekedar informasi, tetapi juga mendapatkan manfaat bahwa karena saya mengikuti acara ini dan mendapatkan informasi ini, kemudian saya adalah bagian dari kerabat TV Desa, maka kemudian Koinkor memberikan apresiasi, oke deh, diskon lah 10%, 20% atau berapa persen. Betul Pak. Jadi khusus buat kerabat desa yang menyaksikan acara ini ya, itu ada kita berikan diskon 10% apabila kerabat desa menyebutkan kata kunci kerabat TV Desa, Pak. Nah, ya itu untuk mengetahui bahwa ini kerabat TV Desa masuknya tahu informasinya dari aplikasi ini ya, dari TV Desa ini Pak. Jadi kita berikan spesial diskon 10% untuk pemasangan pertama. Karena pemasangan sistem ini pertama itu cukup cukup panjang gitu ya. Jadi ada yang namanya setup. Jadi kamu alasannya panjang supaya kamu menyampaikan bahwa Pak nggak bisa lebih dari 10% gitu kan? Oke, jadi kerabat desa, ya silakan ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi kita berikan spesial diskon untuk 10% pemasangan pertama untuk kerabat desa apabila nanti pada saat chat di WA harus menyebutkan kata kuncinya itu tadi Pak. Ya. Oke. Terima kasih Arif, kerabat desa Indonesia, teman-teman yang sekarang mengelola badan usaha milik desa, mungkin mengelola koperasi desa, atau mengelola lembaga keuangan mikro yang kemudian menyaksikan acara ini. Arif tadi sudah menyampaikan bahwa silakan kerabat desa mengunjungi koinkor.id, kemudian pada saat klik dihubungi kami di WA di situ, maka sampaikan kata kuncinya adalah kerabat TV Desa. Artinya bahwa teman-teman akan mendapatkan fasilitas diskon 10% di standar implementasinya, dan kemudian dari situ bisa mendapatkan request untuk demo, dicoba dulu bagaimana dan seterusnya. Ketika kemudian clear, pakai, maka fasilitas diskon 10% akan berjalan. Kira-kira gitu ya, Rip ya? Betul sekali, Pak Koco. Oke, terima kasih, Rip, untuk waktunya. Pada saatnya memang kita akan ketemu dengan orang-orang yang pas untuk bisa bersinergi. Jadi jangan lelah untuk kita terus punya komitmen terhadap sesuatu. TV Desa berkomitmen untuk teman-teman di desa, memuliakan desa, dan alhamdulillah selalu ketemu teman-teman yang kemudian punya kesamaan gagasan, kesamaan visi, dan kemudian kita bisa saling bersinergi. Saya pikir itu bagian yang akhir dari episode ini yang saya bisa sampaikan. Semoga ini memberikan manfaat, semoga ini memberikan inspirasi, dan saya membayangkan kenapa saya kemudian mengundang Arif di sini, karena saya membayangkan ketika koneksitas BUMDes seluruh Indonesia itu bisa terjadi, maka sebenarnya sebuah korporasi perusahaan besar itu sedang dibangun. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Salam. Acara ini didukung oleh Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia.